Sebenarnya apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita angkuh untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jabatan cepat atau lambat akan digantikan oleh orang lain. Rupa, kita sering terlena oleh rupa kita, kecantikan dan ketampanan. Tapi juga lambat laun dengan bertambahnya usia, kita akan menjadi tua renta. Harta yang melimpah, apakah itu semua kita bawa mati? Tapi yang pasti, semua yang kita kerjakan dari yang baik dan buruk itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tadi seringkali membuat kita lalai dan membuat kita tinggi hati untuk mengakui bahwasanya kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana diciptakan untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi ketika kita terlalaikan oleh semua hal yang menyenangkan tadi, kita sangat sedikit beribadah dan malah sering kali terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Masalahnya, umur tidak ada yang tahu sampai kapan kita dapat hidup. Kita mungkin tahu ketika kita bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima. Betul. Dan kita juga sering kali mengatakan atau teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baik yang bersalah itu yang bertaubat. Ya, karena kita tidak maksum. Tapi itu tadi masalahnya. Sampai kapan kita bisa menjamin bahwasannya kita akan memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika ternyata tidak, jika ternyata malaikat maut keburu menghampiri dan nafas kita sudah di ujung kerongkongan, bagaimana? Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan, selagi nafasnya belum sampai ke tenggorokan. Adapun saat itu dan setelahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat lagi. Maka kukuhnya kita di atas suatu dosa masih itu kecil sekalipun, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Karena maknanya kita berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya di hari akhir kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Apa yang akan kita jawab? Ketika hari di mana kedua kaki kita tidak akan bergeser kecuali setelah kita ditanya oleh beberapa pertanyaan. Umur kita habiskan kemana? Yang ternyata kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kesenangan semata tanpa melihat rambu-rambu syariat. Masa muda kita dihabiskan kemana? Ya, pada hal-hal yang melalaikan juga. Harta kita, apakah kita dapatkan dengan cara yang halal atau haram? Kemudian walaupun kita dapatkan dengan cara yang halal, apakah kita belanjakan pada hal-hal yang baik, atau justru kita belikan pada barang-barang yang tidak baik? Kita gunakan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengasihani kita semua, masih memberikan kita kesempatan, mengetuk hati kita untuk bersimpuh ke hadapannya
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dan kematian dapat menghampiri kapan saja.